Dewan nggak boleh ngeluh. Oh, iya. Dengan keadaan apapun. Ya. Kalau Dewan yang ngeluh, rakyatnya ngeluh sama siapa? Kan gitu dia, ya kan? Kakekku yang terdaftar di Kecamatan Bohoro sebagai salah satu pejuang, di Tugu itu ada tercantum nama almarhum kakek. Waktu itu aku nggak tahu persisnya tahun berapa di pemasangan bendera merah putih. Aku udah melihat kuburan itu dalam bentuk prestasi merah putih. Merah putih. Tapi berarti kan setidaknya sebelum 2005. Iya. Kalau menurut abang sekarang kayak kurang perhatian atau mungkin tidak diperhatikan. Iya. Salahkah pemerintahan ya bang ya? Iya. Kalau aku bilang bukan pemerintah. Kalau pemerintah itu berarti eksekutif. Kalau pemerintahan berarti eksekutif dan legislatif. Kan gitu ya? Iya. Salahkah pemerintahan Kabupaten Langkat? Belum tentu juga. Bisa jadi memang kan selama ini keturunan dari pejuang-pejuang itu juga tidak mengingatkan. Bukan tidak diingatkan, jangan-jangan dia pun lupa bahasanya kakeknya pejuang. Sebatas manakah Kabupaten Langkat berbuat yang setahu saya apresiasi yang tertinggi sewaktu sebelum 2005. Saya juga nggak tahu waktu itu zamannya siapa bupatinya. Oh iyalah. Kalau nggak salah itu bupati yang ngerti tentang pejuang. Oh gitu. Kan gitu kan pas kebetulan bang. Pejabat-pejabat. Jadi maksud abang itu yang sekarang nggak ngerti. Aku yakin YouTube ini nggak bakal bisa diprotes sama siapa. Iya betul. Jumpa kembali dengan saya Jari di Cakap-Cakap Warung Kopi. Ya, hari ini kita cakap-cakap di Warung Kopi Jari membicarakan tentang kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dan juga dengan kondisi yang ada sekarang ini. Kita cakap-cakap dengan Bang Maji biasa, kemudian Bang apa Bang? Ijar. Bang Ijar ini kawan kita, juga dia wakil kita, dia wakil rakyat kita, tapi nah dia familiar. Ini suara maaf ya, agak banyak kali kerja berat ini kan. Jadi juga ini ada Bang Diki, ada Bang Ali. Dari partai mana bang ini? Ya. Abang ini dari partai mana? Partai Kebas. Pak Dewan ini. Oh ya, Pak Dewan ini maaf, Pak Dewan ini, Bang Ijar ini dari Partai Gerindra Kabupaten Langkat. Jadi beliau ini anggota fraksi bang ya? Iya. Fraksi Gerindra Komisi A. Membidangi masalah tanah ini bang ya? Iya, hukum dan HAM. Oke. Jadi gini bang. Ini tapi kan sebelumnya aku potong dulu. Izin mohon maaf teman-teman semuanya, pemirsa yang lagi asik nonton, yang penting karena konsepnya warung kopi, mohon izin saya datang kemari. Kan katanya, Bang, datang Bang warung kopi, ngobrol-ngobrol kita ya. Namanya warung kopi ya bebas dong, pakai sendal jepit. Tapi kan nggak dinas ini Bang. Karena tadi ya kemarin dikonfirmasi Bang Ijar bisa datang nggak ngobrol-ngobrol kita. Kalau ngobrol-ngobrolnya pakai pakaian biasa, sesuka hati saya, aku datang bilang sama Diki. Tapi kalau harus pakaian jas, nggak usah deh. Jadi, Ji, inilah yang paten anggota dewan kita. Kau bayangkan aja, yang udah jadi dulu katanya begini-begini, begitu dia jadi, duduk sama kita pun nggak mau dia. Usahakan duduk, tutup kaca. Nah, Bang Ijar didatangin dia. Kalau kita jumpa anggota dewan ini kan satu permintaan, harapan, minta janji. Mikir juga lah anggota dewan. Kan wakil kita. Iya. Memang konsepnya dewan harus menampung Bang. Kalau nggak menampung, logika berpikirnya gini. Dewan nggak boleh ngeluh. Oh iya. Dengan keadaan apapun. Iya. Kalau dewan yang ngeluh, rakyatnya ngeluh sama siapa? Kan gitu dia, ya kan? Jadi setelan dewan itu harus bimas. Biar mati asal start. Ini baru mantap ya kan. Tapi aku salut juga lah Bang Ijar. Artinya kita di sini ya bukan nggak kita pungkiri lah. Bahkan ada pemilihan Dapil 2. Itu selesai ya? Selesai serapin biji. Jadi baru ini kita jumpain dari 50 anggota dewan. Ini Ji. Itu kan proses. Ya, dulu ini nggak ada anggota wakil kita, nggak ada. Mau wilayah mana kita nggak peduli. Yang penting wakil kita. Makanya kita sedapnya Bang Ijar ini. Kapan waktu pun kita panggil warung kopi datang dia. Kalau yang lain kan ngindar.
Ya kan? Apa namanya? Bukan minder, Bang. Apa ada keperluan lain, Bang ya? Iya, ada banyak keperluan itu yang pertama. Yang kedua, mungkin nyampaikannya coba saya sekali kami ngundang ngopi ya. Oh, gitu ya. Bahasanya dibalik. Bilang takut banget. Tapi itu loh Bang sedapnya Bang, artinya gini. Gimana lagi pula kita ngobrol kalau nggak di warung kopi ini Bang? Kalau awak bercakap nanti di meja yang di tempat yang apa itu spesial agak bahaya Bang, nggak bisa awak masuk. Kan begitu, warung kopi ini kan bebas Bang. Jangan cakap-cakap. Nah, cuman ini Bang Ijal, ini kan tadi cakap di belakang tadi ini masalah ntar lagi kan kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan keberapa? 72? 76. 76. Wah. Mundur. Lupa, 76, mohon maaf. Jadi ini persoalan begini, apalagi suasana lagi pandemi sekarang kan, dibatasi. Cuman nilai nilai kalau kita dulu masih kecil-kecil itu sakral apa istilahnya. Ya. Itu kan nggak menyentuh lagi sekarang ini. Di samping maklum dalam kondisi pandemi, udah gitu awak lah ya abang lah, aku dengar juga abang ini cucu pejuang, kan begitu kan? Iya. Kalau kita ke kecamatan, apalagi ke pekuburan umum itu Bang, ada aku nampak Bang satu itu kok ada lambang ditaruh pasang bendera merah putih sebangsa tiang gitu ya. Tiang. Yang lainnya nggak ada. Aku potong Bang. Kayak nanti bisa ditampilkan gambarnya di sini nih. Kan? Ada. Gambarnya di sini nanti. Ada, Oke, nanti kita usahakan tampilkan. Jadi intinya begini. Kenapalah hari ini kalau dulu ini Bang, dulu ini kan sangat peduli sama pejuang dan juga keturunannya. Nah, akhir-akhir ini apa karena suasana pandemi kita nggak ngerti Bang. Jadi ya inilah nanti tolong abang sampaikan lah macam mana caranya. Iya. Aku paham. Aku sebagai salah satu yang kakekku yang terdaftar di Kecamatan Bohoro sebagai salah satu pejuang. Pelaku sejarah. Iya, yang didokumentasikan atau diprasastikan di dalam Tugu Bohoro, ya kan? Tugunya seperti ini nih. Nah, nanti ada gambarnya nih. Ada gambarnya ada. Ya. Di Tugu itu ada tercantum nama almarhum kakek. Waktu itu aku nggak tahu persisnya tahun berapa di pemasangan bendera merah putih. Yang setahu aku waktu itu, aku kebetulan teman-teman abang-abang semuanya, aku bukan lahir, kakekku dan ayahku lahir di Bohoro. Nah, tinggal di Bohoro, tapi aku lahir di Aceh tapi besar di Pulau Jawa. Iya. Baru tinggal di Langkat ini 2004 akhir atau 2005 awal. Jadi setahu Ijar begitu nyampe di Kabupaten Langkat, aku udah melihat kuburan itu dalam bentuk prestasi merah putih. Tapi berarti kan setidaknya sebelum 2005. Iya. Kalau menurut abang sekarang kayak kurang perhatian atau mungkin tidak diperhatikan. Iya. Salahkah pemerintahan ya Bang ya? Iya. Kalau aku bilang bukan pemerintah. Kalau pemerintah itu berarti eksekutif. Kalau pemerintahan berarti eksekutif dan legislatif. Kan gitu ya? Iya. Salahkah pemerintahan Kabupaten Langkat? Belum tentu juga. Kenapa aku bilang belum tentu? Karena gini logikanya berpikir. Aku punya anak 3. Ya. 3 anak ini kan kita secara pribadi sebagai orang tua, aku hanya tahu kebutuhan primer dia. Kebutuhan primernya dalam arti dia butuh uang ongkos sekolah, dia butuh uang makan, dia butuh uang minyak, kereta. Tapi di luar itu, kadang-kadang kalau kita tidak benar-benar jeli melihat si anak, maka sebagai orang tua nggak tahu kebutuhan itu. Iya. Kan ada uang pacaran si anak tadi. Bisa jadi kebutuhan tambahan untuk masa-masa remajanya. Seperti itu dia. Artinya gitu Bang Daijin semuanya. Salahkah pemerintahan Kabupaten Langkat? Belum tentu. Bisa jadi memang kan selama ini keturunan dari pejuang-pejuang itu juga tidak mengingatkan. Bukan tidak diingatkan, jangan-jangan dia pun lupa bahasanya kakeknya pejuang. Itu lagi Bang, gitu dia. Karena itulah Bang, artinya kan melihat sejarah, mengingat sejarah lah ceritanya ini kan kita udah lupa pada sejarah. Kita dilahirkan, kemudian kita besar dari siapa, kan nggak ini Bang. Nah, kalau lah ini kita tidak saling mengingatkan Bang, ya udah habis punah.
kan gitu kan, mau ya. Itu yang aku pun tanya-tanya juga bang, ini di kuburan ini kok ada pancang bendera merah putih cuma sebiji, dan itu kok nggak kenapa semuanya ditaruh gitu kan. Jadi kan aneh, ini siapa ini kan gitu. Ya. Nah orangnya nggak tahu bertanya, tapi kalau dia tahu dia pejuang ya tahu itu dia pejuang. Seharusnya data itu kan data yang di Kabupaten Langkat. Izin teman-teman, abang-abang semuanya termasuk yang nonton di channel YouTube apa ini? Cakap-cakap, ya kan? Artinya data itu saya pastikan pasti ada data pejuang-pejuang di kecamatan. Nah, sebatas manakah Kabupaten Langkat berbuat? Yang setahu saya apresiasi yang tertinggi sewaktu sebelum 2005. Saya kan belum nggak tahu persisnya tahun berapa nih. 2005. Apakah 2000, apakah 2001, apa 2002 dalam rangka pemancangan bendera merah putih di setiap kuburan yang ada di kecamatan yang dianggap pejuang kecamatan. Nah, dan waktu itu saya mendapatkan cerita pertama kali nyampe di Boro dari Banten. Waktu itu rencananya saya juga nggak tahu waktu itu zamannya siapa bupatinya. Oh iyalah. Kalau nggak salah itu bupati yang ngerti tentang pejuang. Oh gitu. Kan gitu kan. Pas kebetulan bang, pejabat-pejabat. Jadi maksud abang yang sekarang nggak ngerti? Ya, bukan nggak ngerti, nggak ada yang mengingatkan. Nah itu maksudku, kalau sekarang nggak ngerti, sama-sama yuk kasih masyarakat kasih tahu supaya makanya masuk Ijar tadi belum tentu orang tua itu salah. Iya itulah dia. Si anak tadi yang harus menyampaikan. Oh ada ini loh, ada ini. Kalau sudah disampaikan ternyata tidak direspon, baru bisa dikategorikan salah. Cocok bang? Cocok bang. Karena gini bang, kita dulu ya, aku juga ini ngerasakan juga bang kalau nggak salah ini bang ya. Dulu kan pimpinan itu kan ya mungkin dia anak pejuang, kita nggak tahu. Kemudian pejabat kita ini juga banyak anak pejuang. Karena ada dulu sering ada napak tilas, ada mungkin sekarang masih ada napak tilas. Sampai sekarang ini katanya kan ada beranak bumi angus. Cuman nggak greget seperti dulu. Artinya apa? Kenapa sejarah kita yang histori kemerdekaan ini nggak betul-betul kita greget, kita rayakan, artinya biar anak cucu kita ini gitu kan. Bangsa yang paling bisa maju adalah bangsa yang bisa melihat latar belakang. Menghargai pejuang. Ya mudah-mudahan di channel Cakap-Cakap ini ya kan nantinya siapapun yang nanti nonton ini kalau emang merasa cucu pejuang atau merasa keturunannya nanti kan bisa. Jadi warung Cakap-Cakap ini sebagai media untuk penyampaian lidah berikutnya. Artinya saya yakin teman-teman Dewan, DPR, teman-teman pemerintah Kabupaten Langkat akan mempunyai respon. Kalau kita nggak ibaratnya memberikan produk yang terbaru, contoh gini bang, ilustrasinya 2000 sampai dengan 2021, anggap tahun 2000, berarti 21 tahun yang lalu sudah dipasang. Jangan-jangan benderanya udah jadi merah putih atau putih-putih? Bukan, coklat-coklat, agak coklat-coklat gitu ya kan. Kita kan nggak tahu. Lumut lah. Artinya kalau seandainya kita keturunan pejuang, saya berharap melalui channel ini mempunyai rasa simpatik, ya kan. Baratnya bisa membuat usulan sehingga teman-teman yang ada di bawah naungan, khususnya naungan tentang ini kan akhirnya subjeknya kepada kalau nggak salah dinasnya pariwisata seperti itu dia. Cuman kalau aku melihatnya ini sebetulnya bangsa ini sampai sekarang nggak kendor untuk menikmati untuk kemerdekaan ini. Maksudnya? Dia gotong royong mengumpulkan uang buat pajak pinang, lari goni, ya kan? Apa kegiatan tuh? Dilaksanakan ambil sum-sum rayakan sandaran lah ini kan sampai sekarang Pak Dewan kan cuman kalau bisa Pemda buat anggaran lagi tiap tahun malam 17 buat acara di alun-alun malam 18 buat acara di alun-alun makan nasi pere. Makan ini kan uang kita. Kan betul. Jadi malam 17 itu rame di alun-alun. Tanggal 17 siangnya makan ya. Sampai sedapat berapa dia makan lah. Makan malam buat acara lagi Pak Dewan. Kan tinggal sedikit aja Pemda ini
menganggarkan. Ya. Karena rakyat udah menganggarkan sendiri masing-masing ini rakyat. Sampai detik ini Pak Dewan, rakyat masih semangat untuk merayakan kemerdekaan. Sebenarnya pos untuk kegiatan 17 Agustus secara logika berpikir seyogyanya seluruh kecamatan buat. Dari APBD? Seyogyanya. Iyalah. Dari anggaran setiap kecamatan itu seharusnya camat mempunyai inovasi. Inovasi membuat itu urusan Pak Dewan. Itu urusan Pak Dewan. Jadi setelah ini nanti kan bisa nyambung. Artinya camat itu kan punya perkumpulan kepala sukunya di camat. Bisa juga nanti diundang di cakap-cakap, ya kan? Cuman kita gini lah. Aku teringat waktu aku kecil-kecil lagi. Kau kan ingat itu kan artinya ketika 17 Agustus, buat karnaval. Pakai ubi, taruh sini ubi ya kan. Bogaya lagi. Sekarang mana ada lagi? Break tengah ya kan. Mana di mana? Nggak ada lagi. Mana Panjat Bujang tinggal yang ada ya. Bujang ya itu masih tetap ada. Lari Goni. Cuman artinya begini. Ya maaf Pak Dewan lah. Coba kita pun sharing-sharing ini, cakap-cakap lah istilahnya. Kasih masukan. Kita rata-rata ini SKPD kita ini enggak foksinya ini Pak Dewan. Artinya apa ya? Dia mau membuat ide tuh kayaknya macam nggak berani. Ada kemampuannya mungkin nggak ada dia. Misalnya dia katakan di pariwisata ini mau 17 Agustus, cemana buat suatu budaya gini-gini kan. Artinya coba ini menaikkan lagi tingkat kebudayaan kita. Budaya yang lama artinya hari ini kan dah orang sibuk dengan Android, masuk juga pula narkoba sekarang ini kan. Ya kan udah kesana udah mengarah-ngarah yang ini. Coba buat sejenis apalah gitu yang membuat masyarakat itu terobsesi untuk misalnya ada pertandingan-pertandingan yang sifatnya untuk buat berkarir apa namanya prestasi. Kan itu banyak kan. Ya kita contohnya lah. Sekarang mana lagi jarang ada sepak bola antar kampung itu nggak ada lagi. Kiam. Gitu kan? Itu kalau itu saya juga secara pribadi ini izin teman-teman ini bicara bukan secara pribadi tetapi berdasarkan yang terjadi. Makanya setiap kebetulan saya di Komisi A, setiap mau menyusun anggaran itu dari teman-teman OPD yang ada di Komisi A itu, pertanyaan saya sederhana ke teman-teman itu. Dari usulan yang dianggarkan, ada nggak yang unik? Pertanyaan saya cuma satu dulu, yang pertama kali perdana, ada nggak yang unik? Yang different, berbeda. Kalau tidak ada yang berbeda, tidak ada yang unik, berarti kan hanya rutinitas. Tapi kadang-kadang seperti ini juga yang harus kita ketahui, bukan sebagai provokasi, bukan sebagai teman-teman nantinya yang mendengar atau menonton video ini, terkadang kala orang tua itu walaupun sudah tahu suka lupa. Karena kan banyak yang diingat, banyak yang dipikirkan, kan gitu dia. Tapi kan anak tertua kan harus mengingatkan. Seharusnya. Jadi kalau orang tua itu, saya ngasih ilustrasi nih. Kalau orang tua itu sudah diingatkan, habis itu lupa, ya harus juga kita punya toleransi. Mungkin banyak bebannya kiri kanan, tapi jangan salah, kita sebagai anak tetap ingatkan. Nah, mudah-mudahan channel ini salah satu media untuk pengingat itu. Itu maksudnya. Bukan untuk ini ya. Bukan untuk memprovokasi. Kita mau pakai logika berpikir. Lupa itu kan bisa juga karena ikhlas. Contohnya kakeknya berjuang. Dia berarti ikhlas, Pak. Kan berarti dia ikhlas, udahlah, memang pada masa itu dia harus berjuang. Udahlah, biar aku nikmati aja yang sekarang kemerdekaan itu, kira-kira. Yang kedua, mungkin lupa dia karena situasi ekonomi, situasi keadaan, yang mana COVID, yang mana apa, mungkin bisa juga jadi lupa Pak Dewa. Kan kira-kira gitu kan. Jadi ada dua kemungkinan, lupa karena ikhlas, lupa karena sibuk, mana pupuk mahal, mana sawit murah, kira-kira gitu ini Pak Dewan, ya kan? Jadi situasi tadi terlupakan, kan kira-kira gitu. Makanya karena ini menyangkut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, kebetulan season cakap-cakapnya ini adalah silsilah pejuang, ya kan? Pejuang artinya sebenarnya banyak yang bisa digali dari situ. Contohnya, bagaimana caranya supaya dari ujung Langkat Kecamatan Boro sampai ujung Langkat Pematang Jaya mengetahui
mengetahui siapa sih yang diakui atau siapa sih yang terdaftar. Kalau emang belum terdaftar, didaftarkan sebagai pejuang kecamatan-kecamatan. Implementasinya sebenarnya gampang. Salah satunya nanti kita berharap nanti kalau seandainya ini cakap-cakap lagi nanti manggil kepala dinas pendidikan, itu kan bisa dijadikan muatan lokal. Muatan lokal. Jadi dari sedini mungkin masyarakat itu atau anak-anak dari SD, SMP itu bisa mengetahui pejuang di kecamatan. Seperti Makanya kan gini, Pak, kita pernah nonton film Jamin Ginting. Ya kan Langkat asalnya itu kan Brandan itu kan istrinya. Tahu nggak kenapa Jamin Ginting besar? Karena dibesarkan sama masyarakat. Oh gitu? Iyalah. Kalau nggak dibesarkan sama masyarakat, bagaimana dia besar? Mana dia besar? Ya, kan? Bukan dibesarkan bapaknya sama mamanya? Iya. Pertama dibesarkan. Dibesarkan bapak sama mamanya dulu. Kemudian namanya besar. Namanya besar saya yang besarkan. Awalnya orang awam. Tahu kali soal gitu. Iya kan? Jadi itulah dia. Jadi kita banyak. Ya, Langkat ini sebenarnya banyak untuk Hairil Anwar, Amir Hamzah. Kan orang Langkat. Iya. Jalah. Nah, itu pasti berjuang. Besilam. Nah, itu kan Besilam itu kan sampai dunia itu. Luar negeri pun banyak pengikutnya jamaahnya istilahnya kan. Artinya kan apa? Karena warung kopi-kopi, warung cakap-cakap. Kopi ya. Kopi. Nah, inilah dia Sarawak Cakap ini kan gitu kan. Artinya kan gini. Ini kita cakap-cakap di warung ini kan bebas Ji. Cuman ya apapun cerita kita yang tidak boleh kita langgar, jangan ada langgar pula. Kan begitu kan. Bukan nanti. Kan ini kan nanti kita cerita nanti. Ini kan masih sikit-sikit. Nah, cuman kan istilahnya ini kan hanya untuk sekedar mengingatkan, bukan untuk kritik kan gitu istilahnya kan. Lagi pula udah siap lawak untuk dikasih ini lah kan. Namanya anak itu kan macam-macam. Itu kan kata Pak Dewan tadi. Ya kalau nggak bisa dikritik jangan duduk di pemerintahan. Gitu ya. Pinggir aja. Sisi-sisi aja. Langsung pinggir terus, tundukkan diri. Kalau pegawai minta pensiun, kalau anggota dewan PAW. Kalau nggak bisa dikritik. Itu harus terima kenyataan kan gitu kan. Karena kritik itu yang buat orang bisa maju. Nah, itu dia. Betul nggak Pak? Ya, benar. Nah, tapi dengan catatan harus objektif. Objektif lah. Jangan asal bunyi aja, kan gitu. Iya, itu betul. Nah, sekarang kalau Pak Dewan ini kan dua sisi dia. Jangan ada sisi. Satu wakil kita. Kedua, kawan dia kita. Sosial kontrol di pemerintahan. Kan gitu kan. Kita tinggal suruh aja sama dia, Pak Dewan itu sana gini. Kita tinggal bilang aja ini, Pak Dewan di kantor sana pelayanan nggak bagus. Yang sana ada sesuatu. Kalau ada, ini kan kalau ada Pak Dewan. Ya, betul nggak Pak Dewan? Betul itu. Makanya terkadang kala yang seperti saya bilang tadi, pemerintahan dimanapun bukannya tidak peduli. Yang harus praduga tak bersalah yang harus kita lakukan adalah karena tidak tahu. Seperti itu. Karena tidak tahu. Lalu dalam hal warung kopi, walaupun di sini cakap-cakap, ya kita harus objektif yang pertama, ya kan? Selain objektif, kita harus bisa yang namanya pemikiran dewasa. Ini setahu saya, yang namanya pemikiran dewasa itu bisa membedakan hal yang beda. Iya. Dan menyamakan hal yang sama. Tinggi nih kajiannya nih. Ngobrol nih. Kalau ada kopi makin jadi nih. Coba sedikit kopinya. Jadi maksudnya, ya aku berharap secara pribadi sama teman-teman sering kita tertipu dengan agak sedikit mengulas nih Pak Diki, sorry. Kita sering tertipu dengan bahasa definisi benar. Kalau kita tanya benar itu apa? Oh, benar itu tidak salah, kan gitu dia. Kayak anak PAUD, kalau anak PAUD juga tahu benar apa, benar tidak salah, ya kan? Nah, jadi sebelum kita lebih dalam nanti, maka harus ada rambu yang harus kita sepakatin dalam pembicaraan ini. Rambunya adalah, walaupun tadi saya akan menyatakan posisi dengan posisi yang objektif. Nah, rambunya adalah yang tadilah kita yang pertama secara objektif. Objektif itu salah satunya indikatornya adalah
mampu membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Ya. Nah, yang kedua, definisi benar dulu kita sepakatin. Ya. 2 rambu ini aja. Nah, menurut abang apa definisi benar? Biar sebelum kita masuk mengkerucut lebih kuras-kuras terus nanti kita berdirinya pada payung itu gitu loh. Iya. Jadi apa itu yang benar? Kalau menurut aku, pertanyaan tadi apa definisi benar atau artinya benar? ya, Kayak benar, belajar Pak. lagi kita yang nih. pasti nggak salah. Ya kan? Kalau benar pasti nggak salah dia. Iya. Betul kan? Memang berarti lawannya jadi ya tidak salah dia. ya sama kayak anak pautku gitu juga. Berarti masih PAUD. Cuman secara logika kan benar. Kalau benar berarti sama dengan tidak salah. 2 tambah 2 sama dengan 4. Benar sama dengan tidak salah. Nah, oke. Betul kan? Aku kasih definisi benar, nanti sama-sama kita koreksi. Kalau kita udah tahu definisi benar, maka kita obrolan apapun, mau bahas siapapun, tentang kritik apapun, kalau dasarnya 2 ini, benar dan objektif, aku yakin YouTube ini nggak bakal bisa diprotes sama siapa. Iya, betul. Ini benarnya ditambah nggak ini? Enggak, ini benar definisi definisi benar sebenarnya, ya kan? Benar itu adalah kesesuaian, keselarasan, kecocokan, atau keserasian antara pernyataan dan kenyataan. Oh, itu benar. Itu definisi benar. Contoh, pernyataan saya, di sampingku Diki. Pernyataan. Kenyataannya benar. Diki, itu benar. Tuh. Jadi maksudnya mau seberapa pun kita kritiknya, contoh tadinya kita bahas tidak ada perhatian untuk Kabupaten Langkat terakhir launching adalah tahun 2000 atau 2001 atau 2022 terhadap pejuang-pejuang Kabupaten Langkat merasakan merah putih. Kenyataannya setelah itu nggak ada. Kan jelas ya. Jadi gosip kita jelas gitu loh. Walaupun kita nyerang nggak masalah. Jadi kembali lagi lah ke topik perjuangan nih, Pak Dewan. Ini kan Pak Dewan kan seorang cucu pejuang. Apa sih kiat-kiat dari Pak Dewan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap keturunan Pak Dewan sendiri? Dalam arti anak. Kiat-kiat Pak Dewan apa saja? Kalau sama anak rutinitasnya salah satunya ya aku walaupun di sana kuburan kakek tetap ke bawah. Walaupun minimal setahun sekali, setahun 2 kali. Nah, contohnya yang kayak tadi. Atau diulangin lagi. Nah, ini foto yang ada Tugu. Ini dia, Tugu ya kan. Ada anak sama anak-anakku kufotokan supaya muncul rasa habis itu yang pasti rasa nasionalisme itu yang harus sedini mungkin yang ditumbuhkan. Rasa nasionalisme itu maksudnya sederhana. Salah satu rasa untuk membangkitkan semangat mereka adalah tahu menghargai dari sang adik ke abang, abang ke adik. Nah, harapan aku ke depan channel ini nih. Iya. Aku nggak punya data, karena nggak punya data akurat siapa aja yang ada di kecamatan semuanya. Mudah-mudahan channel ini nantinya menggerakkan seluruhnya keturunan cucu pejuang. Nanti bisa di deskripsi lampirkan nomor telepon channel YouTube kan? Ya, mudah-mudahan ini sebagai media penyampai. Cuma kan gini Bang, tadi kan ya karena aku pernah juga jalan ke nengok di Tugu itu Bang. Situ kan ada 4 pelaku sejarahnya yang di Kecamatan Bauro nih kan, di Bauro lah. Cuman kan dengar kabar kan katanya ada 7. Ya artinya kita yang masih awam ini kan bertanya-tanya. Lu katanya ceritanya 7, kok ini 4 pula yang ditampilkan? Kan kasihan keluarga yang 3 lagi nih. Ya betul. Aku sampai saat ini sedang koreksi. Alasannya sih jawabannya sederhana. Kenapa 4? Karena Tugu itu direnovasi sudah beberapa tahun yang lalu, berbarengan dengan
Pemasangan bendera merah Pancang putih. itu, pancang itu. Pemasangan prasasti itu pada tahun itu. Sementara yang lain baru nyusul meninggal. Gitu dia. Baru nyusul meninggal. Kalau nggak salah ada sekitar 7, tapi yang ada tertera di situ 4. Ya artinya kan begini Bang, yang membuat ide yang memasang pancang itu membuat tugu ini, dia kan harus berpikir juga. Artinya apa? Dia kan harus bertanya-tanya. Kan nggak mungkin 4 orang ini pelakunya. Mungkin bisa 7, bisa 10, bisa apa. Nah, kan sama ada pernah aku nengok itu kan ada apa kan nama apanya kan dibuat di situ. Ya prasasti berapa lah buatnya orang kecil-kecil ini. Oke, Pak Camat, Kecamatan Bohoro, mudah-mudahan nonton. Koreksi nih. Itu salah satu masukan untuk Kecamatan Bohoro. Tapi katanya mau dipindahkan ke kuburan pahlawan, Pak Dewan. Nah, dulu ceritanya seperti itu kan. Kalau enggak sebenarnya harusnya kan sudah bukan jagung-jagung. Iya. Kosong nih, kuburannya masih kosong. Makanya kita sedih. Aku juga anak pejuang ini. Bapakku veteran, gitu kan. Nah itu. Jadi ini pun siapa ini pun cucu juga nih, kakeknya pejuang juga ada buku pahlawan. Jadi ini persoalannya gini. Kita melihat bahwasannya Kabupaten Langkat itu taman makam pahlawan dulunya di Berandan. Tetapi karena ada kepentingan apa kita nggak tahu, dipindahkanlah taman makam pahlawan itu di Setabat, Kecamatan Setabat, karena ini ibu kota kabupaten. Persoalannya sekarang areal taman itu, taman makam pahlawan udah ada, cuman nggak ada kuburan pejuangnya. Nah itulah dia. Jagung tahun 2000, makanya jadi tanya, yang mudah-mudahan teman-teman nanti dari sini bisa bercerita juga nantinya. Tahun 2000, antara 2000, apakah 2001, apakah 2002, skenario perdana waktu itu yang Ijar dengar waktu aku sampai pertama kali nyampe di Langkat tahun 2005, tinggal pertama kali. Kalau sering ke Langkat sering waktu dari kelas 1, dari umur 2 tahun udah sering ke Langkat. Setiap tahun balik ke Langkat. Biasa kalau musim duren. Waktu itu. Ini lagi musim nih. Sabar. Jadi waktu itu yang setauku skenarionya adalah disiapkan makam pahlawan di Setabat dalam rangka kuburan semua yang di kecamatan itu mau dipindahkan ke Setabat. Tapi ternyata tidak banyak yang diberikan restu sama ahli waris. Nah itu kan pemerintah nggak bisa dong. Ya kan. Dan siapa tahu dengan channel ini tiba-tiba nanti bisa dibikin perkumpulan keturunan dari pejuang. Ya kan bisa diusulkan kembali kalau memang supaya ada kesannya. Cuma kan gini Pak Dewan, artinya selagi ini masa Pak Dewan ini masih menjabat sebagai wakil rakyat kita, ya kan kita lihat taman makam pahlawan sekarang ini kan dialih fungsikan. Artinya apa? Cobalah ini dijaga sebelum ada orang yang akan menyerobot lahan tersebut. Karena apa? Ya kalau memang ada pejuang kita yang belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin areal Setabat, ya apa salahnya mau kebumikanlah di tempat makam yang sudah disiapkan daripada disewakan untuk jagung. Iya, betul. Kan gitu kan. Jadi ini yang kita bukan apa-apa. Manusia ini kan boleh punya rencana, tapi ketika ini bakalan duit, lain lagi pikirannya. Betul nggak tuh? Betul. Ini yang kita sangat di jalan utama lagi, jalan proklamasi yang kita lihat sehari-hari kan jagung kita lihat, hanya dapuranya aja taman makam pahlawan, yang ditanam jagung kan gitu kan. Wah, kita nggak tahu siapa yang nanam itu kan. Ini juga PR yang kedua nih. Kalau tadi PR-nya Camat Bohoro, mudah-mudahan Camat Setabat denger nih. Ya kan? Karena kan nonton. Ya, betul. Kalau Bang Diki kalau nggak nonton, datangin mana HP-nya, suruh nonton. Bang, ada pertanyaan. Ya, apa tuh? Apa beda taman makam pahlawan dengan makam pahlawan? Taman makam pahlawan dan taman pahlawan. Taman makam pahlawan dan makam pahlawan. Makam pahlawan ini bingung juga. Bingung apa? Ya gara-gara ada tamannya kali. Ada tamannya. Jadi kalau aku cerita kembali ke PAUD, ini kan pemikiranku. Kalau taman makam pahlawan itu namanya taman, berarti di makam itu ada tempat bermainnya. Iya, artinya kan begini. Kalau taman makam pahlawan,
Iya, karena ada makamnya, namanya makam. Nah sekarang di situ dibuat taman makam pahlawan, nggak ada makam di situ. Oh iya. Taman juga nggak ada. Nggak ada, jadi tanaman jagung nggak ada. Berarti harus kita sampaikan nama dewan-dewan nih. Nah itu mana dewan? Ada dua itu, ada taman, ada makam. Ada makam. Taman nggak ada. Makam itu juga nggak ada. Makam juga nggak ada. Yang ada? Ada bacaannya aja. Oh, bacaannya. Jadi itu maksudnya. Artinya ini ya kita juga ini kan bukan sindiran, bukan iya, apa. Bukan. Ini kan cerita. Nah, itulah. Makanya jadi bilang tadi adalah benar itu kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Pernyataan kita gini, kenyataannya kan emang nggak ada. Gitu dia. Nah itu benar. Jadi nggak bisa dikoreksi. Jadi juga barat juga lah ini tadi Camat Sabar juga karena kebetulan di Kecamatan Sabar kan gitu kan. Sebelum ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya penyerobotan tanah itu, karena udah betul pemerintah itu menyediakan fasilitas atau untuk mengingat bahwasannya pahlawannya ada, kan gitu kan. Nah kalau gini jadi gara-gara ini muncul inovasi nih. Kalau kayak gini ceritanya nggak menutup kemungkinan nanti setelah muncul suara-suara dari masyarakat. Usulkan juga taman makam pahlawan itu walaupun tidak mungkin lagi terjadi makamnya yang dibawa kemari karena durasi yang sudah lama-lama, habis itu membutuhkan kos biaya juga lumayan besar, habis itu membutuhkan persetujuan ahli waris, ya apa alangkah baiknya di situ benar-benar dibuat konsep, tetapi memang ada edukasinya, daftar nama-nama pahlawan di kecamatan, betul kan? Oh, dimasukkan ke situ ya? Iya, dibuat di Bingkai. Ini PR lagi sama Kadis ini ya, Kadis pariwisata, gitu ya. Sama tahu banyak orang luar dari Langkat datang ke Sabar. Siapa sih pejuang atau pahlawan di Langkat ini, orang Langkat? Oke, taruhlah katanya Amir Hamzah, ada Tanjung Pura. Nggak apa-apa dibuat situ apanya. Iya. Apanya lah. Kayak prasasti itu apa? Ini bosnya makamnya ada di sana, kan gitu kan? Itu dia, ya kan? Jadi gara-gara inilah, gara-gara cakap-cakap di warung cakap-cakap muncul inovasi jadinya. Gitu bagaimana Bang Ijar? Ketika kita ya kan OPD namanya OPD. Ketika menyusun anggaran, kan ada masukan-masukan ini. Cuman tahulah kawan-kawan kita yang pejabat sana itu karena udah mau ngejar, dia mau cepat pulang atau mau apa, asal aja dia masukkan anggaran dia. Nah, kita ini mau ngasih masukan seperti yang kecil inilah, kan nggak bisa masuk. Mau kita ingatkan di luar apa nanti Pak ya, yang bagus inilah, tonton di YouTube ini kan gitu. Nah, itu istilahnya ya kan. Ya ini canda, ini cakap-cakap ini kan gitu. Oke, jadi hari ini cakap-cakap kita sudah selesai karena waktu asar pun sudah berkumandang ya kan. Jadi mohon maaf ketika cakap-cakap ini ada tersinggung ya kan. Tapi mohon maaf, ini bukan untuk mengkritik, tapi sekedar mengingatkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.